Cukup lama Pak Jaka menunggu kabar dari Sumiati. Tiba-tiba HP bergetar, tanda WhatsApp Sumiati masuk. Namun alangkah kagetnya, bukan jawaban dari pertanyaan yang ia kirimkan, tetapi emoji love, cinta. Tanda tanya besar hinggap di hati Pak Jaka. Ia semakin penasaran dengan sikap Sumiati yang aneh. Dalam hati Pak Jaka bertanya-tanya, ada apa ini? Mengapa Sumiati mengirim emoji seperti itu? Lalu, benarkah ia tinggal di lingkungan ini? Pak Jaka tak ambil pusing dengan semua itu. Yang penting, tujuan menemui Sumiati bisa segera berhasil. Pak Jaka kembali telusuri gang demi gang dan bertanya kepada warga yang ditemui. Barangkali ada yang kenal dengan Sumiati. Namun tak satu pun dari mereka tahu nama tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Pak Jaka tetap semangat melakukan pencarian. Sampailah di warung kecil ujung gang. Sambil melepas lelah, ia beli soft drink dan sebungkus rokok. Kepada pemilik warung, ia iseng-iseng bertanya barangkali kenal dengan Sumiati. Tak diduga, wanita paruh baya pemilik warung itu kenal baik karena Sumiati menjadi salah satu pelanggan setianya. Pemilik warung pun mengatakan kalau di kompleks ini panggilannya bukan Sumiati melainkan Mbak Ai. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Pak Jaka bergegas menuju rumah yang ditunjukkan pemilik warung, yaitu bercat biru yang halamannya ada pohon mangga. Sedikit terburu-buru, Pak Jaka mengarahkan motornya menuju rumah tempat Sumiati tinggal. Sampailah di alamat yang dituju. Pak Jaka memarkir motornya di halaman dekat pohon mangga. Ketika turun dari motor, tak sengaja kaki kanannya mengenai punggung wanita yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Wanita tersebut hanya tersenyum, seakan tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, wanita itu berlalu tanpa bicara sepatah kata pun. Pak Jaka masuk rumah dan bertanya kepada wanita yang duduk di sudut kursi dekat pintu. Namun, sebelum kata terucap, wanita tersebut mendekat lalu merayunya untuk ngamar dengannya. Pak Jaka terbingung dan tak mengerti makna ajakan itu. Maklum, baru kali ini mengalami hal seperti itu. Pak Jaka kemudian berkata kalau ia mencari Mbak Ai. Spontan wanita tersebut menjauh dan mengarahkan pandangan keluar sambil memanggil-manggil seseorang dengan sebutan Mbak Ai. Mendengar namanya dipanggil, wanita berjeans ketat yang masih berdiri menunggu ojol kembali ke dalam. Pak Jaka kaget, ternyata wanita yang tak sengaja ia tendang tadi adalah Sumiati, wanita yang dicari-cari. Tanpa ia sadari, Sumiati langsung mendekat dan menggandeng erat tangannya. Seperti kerbau dicocok hidungnya, Pak Jaka mengikuti Sumiati menuju kamarnya. Pintu kamar ditutup rapat-rapat dari dalam. Tidak ada kata yang terucap. Pak Jaka hanya terdiam di sudut ranjang dengan pikiran kacau balau tak menentu. Dua makhluk berlainan jenis dalam kamar sempit. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa boleh buat? Semua sudah terlanjur. Sebatang rokok ia sulut lagi sebagai penetral suasana yang kurang nyaman. Tiba-tiba Sumiati mengagetkan lamunannya dengan tawaran minuman yang mau dipesan. Kopi hitam kental tanpa gula, jawab Pak Jaka singkat. Mendengar pesanan seperti itu, Sumiati tertawa dan mengejek seraya mengatakan
bahwa itu minuman jadul hanya cocok untuk laki-laki lemah. Sumiati katakan kalau di sini hanya menyediakan bir dan sejenisnya. Akhirnya Pak Jaka minta dipesankan air putih kemasan ukuran sedang. Sumiati keluar kamar mengambilkan minuman pesanan Pak Jaka. 3 menit berlalu, 5 menit berjalan. Tak begitu lama, pintu terbuka dan Sumiati pun masuk kembali. Namun, betapa kagetnya Pak Jaka melihat penampilan Sumiati yang berubah. Tubuhnya hanya dililit daster tipis transparan, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat jelas olehnya. Naluri laki-laki Pak Jaka pun bergejolak. Tak ada kata terucap. Setelah menyerahkan minuman pesanan Pak Jaka, Sumiati langsung duduk mendekat sambil tangannya mengelus-elus tubuhnya. Mendapat perlakuan seperti itu, Pak Jaka merasa risih dan mencoba menghindar dengan menggeser duduknya. Sumiati tidak tinggal diam, bahkan semakin agresif hingga dapat menguasai Pak Jaka. Akan tetapi, sebelum segala sesuatu terjadi, Pak Jaka tersadar. Ia lekas menjauh, turun dari ranjang dan merapat ke dinding kamar. Sedangkan Sumiati hanya terbengong sambil terus mendekap selimut untuk menutupi tubuhnya yang telanjang. Sumiati heran dengan sikap Pak Jaka, karena baru kali ini ia bertemu tamu istimewa seperti malam ini. Desiran kipas angin semakin kencang, namun tak membuat udara nyaman dan sejuk. Sebaliknya, semakin menambah gerah dan panas sepanas hati Pak Jaka yang dilematis. Perlahan Pak Jaka berkata kalau tujuan menemui Sumiati bukan untuk bersenang-senang, melainkan membahas anak Sumiati, Sita, yang butuh pendampingan. Sumiati kaget dan bingung mendengar penuturan Pak Jaka. Rasa malu dan hina menyeruak di hatinya ketika tahu orang yang dihadapannya adalah wali kelas anaknya. Cepat-cepat Sumiati mengenakan pakaian dan minta maaf kepada Pak Jaka. Pak Jaka maklum atas sikap Sumiati yang menganggapnya sebagai tamu seperti biasanya. Mereka pun akhirnya berbicara panjang lebar tentang Sita. Sumiati pun menyadari kalau akhir-akhir ini kurang peduli pada anak maupun ibunya. Katanya lagi, ia sudah bertekad bahwa malam ini menjadi malam terakhir berada di lokalisasi ini. Ia akan bangun kembali kehidupan yang lebih baik dan meninggalkan dunia yang penuh lumpur dosa. Meskipun modal yang dimiliki tak terlalu banyak, tetapi hutang-hutang yang ditanggung tinggal sedikit. Sumiati berkeyakinan semua pasti dapat dilewati. Pak Jaka mengambil dompet dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, lalu diberikan kepada Sumiati. Akan tetapi, Sumiati menolaknya dan meminta kepada Pak Jaka untuk dimasukkan lagi ke dalam dompetnya. Siang itu acara perpisahan di aula sekolah sangat ramai. Guru, siswa, dan orang tua wali hadir semua. Tak terkecuali Sita bersama ibunya Sumiati. Pembacaan 10 besar siswa berprestasi menjadi acara yang ditunggu-tunggu, dan betapa bahagianya Sumiati tatkala Sita disebut sebagai siswa yang mempunyai nilai tertinggi. Acara usai dan mereka pun pulang. Saat Pak Jaka menstarter motornya, sayup-sayup namanya dipanggil. Ia menoleh ke arah sumber suara. Alangkah terkejutnya, ternyata Sumiati sudah ada di sampingnya. Dengan sedikit malu-malu, Sumiati menyerahkan buket dan bingkisan buat Pak Jaka sebagai ucapan terima kasih. Sesampai di rumah, bayangan Sumiati selalu hadir di benak Pak Jaka.
wanita tangguh yang rela mengorbankan dirinya demi menghidupi keluarga dan masa depan anak-anaknya. Pak Jaka merasa malu dengan dirinya sendiri. Hanya karena diselingkuhi kekasihnya dulu, dunia seakan mau runtuh dan gelap. Sakit hati yang terus dipendam hingga menjadikan enggan mencari wanita untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. HP Pak Jaka berdering. Sumiati telah menghubunginya. Pak Jaka ragu apakah diangkat atau tidak. Tak lama kemudian berdering lagi, hingga 3 kali Sumiati menghubunginya. Akhirnya Pak Jaka angkat dan menanyakan apa yang mesti dibantu. Tidak banyak kata. Sumiati sangat berharap Pak Jaka tak memutus tali silaturahim, meski anaknya Sita sudah tidak menjadi anaknya Didik lagi. Di penghujung pembicaraan, Sumiati memohon dapat bertemu langsung di suatu tempat. Pak Jaka pun menjawab, bisa, tetapi kapan-kapan. Pak Jaka merasa tugas mengantarkan anak didik kelas 9 telah usai. Ada kepuasan tersendiri dapat membantu anak didik yang membutuhkan bantuan. Semoga kelak mereka menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Sekian cerita dari kami, semoga bermanfaat.